Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang induksi elektromagnetik dengan topik bahasan kita adalah transformator. Transformator adalah bagian daripada aplikasi, ya, alat yang menerapkan prinsip daripada induksi elektromagnetik selain yang sudah dipelajari sebelumnya yaitu generator AC dan generator DC. Trafo atau transformator itu adalah alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan prinsip daripada kerja transformator ini yaitu induksi elektromagnetik. Maksudnya, dengan terjadinya perubahan arus, maka dihasilkanlah perubahan fluks magnetik di dalam kumparan dan teras besi ini. Baik, terjadinya prinsip induksi elektromagnetik itu hanya apabila sumber tegangannya yaitu arus bolak-balik atau kita sebut dengan AC. Kalau pada DC, yaitu arus searah, trafo tidak berfungsi. Karena apa? Karena arusnya konstan atau tidak berubah. Jadi, tidak terjadi perubahan fluks magnetik. Selanjutnya kita melihat ciri atau bahan yang menyusun daripada sebuah trafo. Ya, sebuah transformator itu dibangun dari teras besi. Ini yang disebut dengan teras besi. Ini teras besi yang tipis, ya, kemudian diisolasi dan dilapis. Ya, ada beberapa lapis ini teras besinya. Mengapa dibuat tipis dan berlapis? Ya, nanti ada fungsinya, ada tujuannya. Jadi selain teras besi ada lagi yaitu kumparan primer. Nah, kumparan primer itu adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan masukan atau input. Sedangkan kumparan sekunder yang dihubungkan dengan sumber outputnya atau dihubungkan ke jaringan mana. Nah, seperti itu. Boleh ke lampu atau sebagainya. Kemudian kita lanjutkan bahwa trafo di dalam simbol elektronikanya itu tidak digambarkan, tetapi ada simbolnya seperti ini. Ini menggambarkan lilitan primer, kemudian ini teras besinya, dan ini adalah lilitan sekunder. Jadi biasanya pada gambar-gambar rangkaian elektronika hanya simbolnya yang dituliskan. Apa fungsi daripada trafo tadi? Dikatakan yaitu untuk menaikkan tegangan. Maksudnya, tegangan masukan input yang kecil ini ketika keluar dari sekunder menjadi tegangannya lebih tinggi dan disebut sebagai trafo step up. Ya, sedangkan jika sebaliknya, ya, tegangan masukannya besar atau tinggi tegangannya, tetapi dikeluarkan oleh sekunder menjadi lebih kecil, maka disebutlah itu trafo step down. Ya. Kemudian trafo yang kedua yaitu efisiensinya. Menurut efisiensinya, ada perhitungan efisiensi untuk trafo yang dianggap ideal. Ideal artinya efisiensinya 100%. Nah, efisiensi ini adalah perbandingan daya sekunder dengan primer, perbandingan daya output dengan inputnya. Nah, jadi kalau 100% berarti daya primer sama dengan daya sekunder. Apakah itu mungkin? Ini secara teoritis. Ya, persamaan daya itu adalah arus kali tegangan. Jadi arus primer kali tegangan primer sama dengan arus sekunder kali tegangan sekunder. Ya, perbandingan lagi, tegangan sekunder banding tegangan primer sama dengan arus primer banding arus sekunder. Jadi kalau dikalikan silang, ya, kalikan silang itu adalah dayanya. Dan salah satu lagi sifat daripada trafo bahwa lilitan sekunder atau tegangan sekunder bergantung kepada lilitannya. Ya. Artinya, jika kita lihat ini lilitan lebih kecil, sekundernya lilitannya banyak, maka berarti tegangannya lebih
besar. Sebaliknya, dari primernya tegangan lilitannya banyak, kemudian di sekunder lilitannya kecil, maka yang dihasilkan adalah tegangan yang lebih kecil. Jadi, tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya, baik itu sekunder maupun primer. Kedua, trafo yang non-ideal atau yang komersial, itu trafo yang kita jumpai sehari-hari, yang ada di pasaran. Ya. Artinya trafo tersebut adalah memiliki efisiensi yang lebih kecil dari 100%, tidak sampai 100%. Maka perbandingannya sama, yaitu efisiensi sama dengan daya sekunder banding daya primer kali 100%. Atau kita urai kembali, ya seperti ini persamaannya, IS kali VS per IP kali VP kali 100%. Kita sudah katakan tadi bahwa trafo itu dibangun dari terasnya, teras-teras besi, kemudian yang diisolasi atau diselotip, disekat-sekat, ya, supaya satu dengan yang lainnya tidak terhubung. Apa tujuannya? Untuk memperkecil daya hilang pada trafo. Nah, untuk memperkecil daya hilang pada trafo. Setiap alat elektronik pada umumnya pasti mempergunakan trafo sekecil apapun. Contohnya handphone kita. Ya, ketika kita cas, maka chargernya kita pegang itu maka terasa panas. Nah, mengapa panas? Karena ada daya yang hilang pada charger tersebut. Handphone kita juga ketika kita pakai terus-menerus akan terasa panas. Kenapa? Ada daya yang hilang. Baik, apa saja daya yang hilang pada sebuah trafo? Yang pertama yaitu terjadinya arus eddy, yaitu terjadinya panas di dalam teras-teras besi tersebut. Mengapa? Karena ada kebocoran fluks magnetik. Ya, nah, kalau kita misalnya gambarkan ini adalah salah satu lapis daripada teras besinya, maka fluks magnetik akan berputar seperti arah ini. Ya, dan arah daripada perubahan fluks magnetik ini menimbulkan panas. Nah, makanya diperkecil, disekat-sekat. Jadi ini tadi disekat-sekat, ya, diperkecil sehingga arus eddy yang ditimbulkan itu makin kecil. Ketika arus eddy-nya kecil, maka trafo atau ya komponen elektronika kita itu akan tidak terasa cepat panas. Nah, itu yang dimaksud dengan daya hilang. Kemudian daya hilang akibat magnetisasi, ya. Kita sudah katakan tadi terjadi perubahan fluks. Ketika dikatakan terjadi perubahan fluks, berarti arah daripada garis gaya magnet itu berubah-ubah. Ya, kita lihat ilustrasinya. Ya, apabila arus bolak-balik seperti grafik ini, positif 180 derajat dan berada di daerah negatif 180 derajat, ya, demikian seterusnya. Maka ketika ini 0 pada posisi awal, apakah 0 atau 180 derajat, maka posisi ketika tidak ada arus, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi ketika tidak ada arus, maka fluks magnetiknya memiliki arah yang acak. Nah, arahnya acak. Nah, tetapi ketika ada arus, mulai masuk arus, ya, maka arah fluks magnetiknya menjadi searah, misalkan ke kanan. Nah, jadi semua teratur. Kemudian menjadi 0 lagi, maka dia acak lagi. Terus ada lagi arusnya yang berbalik arah, maka arahnya juga berbalik. Nah, jadi artinya ketika terjadi perubahan arah daripada garis gaya magnet ini, maka ada usaha yang dilakukan. Berarti ada energi yang diperlukan untuk merubah dari posisi acak menjadi terarah. Nah, ini juga termasuk salah satu daripada daya hilang pada trafo tersebut. Yang ketiga, daya hilang akibat hambatan daripada kumparannya. Apakah kumparan primer ataupun kumparan sekunder. Maksudnya bahwa lilitan kawat yang melilit daripada teras besi ini adalah kawat yang memiliki hambat jenis, kawat yang memiliki panjang, dan kawat yang memiliki luas penampang. Berarti ada hambatannya. Ya, jadi ketika dialiri arus, maka pasti akan memiliki daya yang hilang. Ya, daya yang hilang pada kumparan primer, ya kita sebut ini I kuadrat
R primer, dan pada kumparan sekunder I kuadrat R sekunder. Jadi, daya yang hilang pada kumparan primer dan daya yang hilang daripada kumparan sekunder itulah daya yang hilang daripada trafo itu secara keseluruhan. Baik, kita akan membahas contoh soalnya. Sebuah trafo ideal dihubungkan dengan PLN, maksudnya dihubungkan pada sumber tegangan yang dihasilkan oleh PLN dengan tegangan 100 volt dan menyebabkan arus pada kumparan 10 ampere. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 1:25. Hitung tegangan pada kumparan sekunder dan arus pada kumparan sekunder. Baik, ini data yang diketahui, tegangan primer 100, arus primer 10. Perbandingan lilitan primer dengan sekunder 1:25. Artinya lilitan primernya 1, lilitan sekundernya 25. Maka dari sini kita sudah bisa lihat, jumlah lilitan makin besar berarti tegangan sekunder tentu lebih besar daripada tegangan primer. Dan kesimpulannya berarti trafo ini adalah trafo step up. Kita coba lanjutkan hitungannya. Ya, karena ideal berarti dayanya sama, maka perbandingannya daya sekunder dengan primer itu lilitan sekunder dengan primer. Maka diperoleh VS-nya 2500 ya. Terbukti 2500 sekunder, 100 primer, berarti step up. Selanjutnya yang diinginkan adalah arus sekunder. Ya, dengan mempergunakan perbandingan arus dengan tegangan ya pada daya yang sama, maka dihasilkan arus sekunder sebesar 0,4 ampere. Ya, untuk ideal. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Sebuah trafo memiliki tegangan primer 250 volt dan tegangan sekunder 110 volt. Jika tegangan keluaran trafo dihubungkan pada setrika 300 watt 220 volt dan efisiensi trafo 80%, maka hitung arus pada trafo. Ya, daya setrika 300 watt, tegangan setrika 220 volt. Artinya sebuah trafo yang dihubungkan pada sumber tegangan 250 volt menghasilkan tegangan sekunder output 110 volt. Tetapi ya, tegangan ini akan dipergunakan pada sebuah setrika yang membutuhkan tegangan 220 volt untuk menghasilkan daya 300 watt. Maka yang kita lihat, jika tegangan yang nggak sampai 220 volt tapi hanya 110 volt, maka berarti daya yang terpakai pada setrika tidaklah 300 watt. Nah, berapakah daya terpakai? Baik, kita coba hitung. Daya pada trafo ya sekunder, yaitu daya sekunder sama dengan daya tegangan sekunder dibagi tegangan setrika kuadrat ya dikali daya setrikanya. Nah, artinya kita mau tahu berapa daya yang terpakai. Ini daya terpakai ya. Dan daya sumbernya. Sumbernya yaitu sekunder 110 volt. Jika angkanya kita masukkan, maka kita dapati ini setengah kuadrat berarti 1/4 kali 300 berarti daya yang terpakai hanya 75 watt. Ya. Mengapa? Karena suplai tegangan daripada trafo sekunder yaitu 110 volt, tidak memenuhi 220. Baik, dengan daya sekunder 75 watt, berapa arus primer yang dihasilkan? Arus primer yang dihasilkan yaitu efisiensi sama dengan daya sekunder dibanding dengan daya primer. Maka daya sekunder sudah ada 75 watt, tegangan primer sudah ada 250 volt, maka arus primernya kita peroleh sebesar 3/8 ampere. Jadi, untuk menghasilkan tegangan sekunder 110 volt, ya, maka arus primernya 3/8 ampere. Ya, selanjutnya,
Trafo step down memiliki tegangan primer 220 volt dan tegangan sekunder 110 volt. Arus yang mengalir dalam kumparan primer 2 ampere dan efisiensi trafo 75%. Jika hambatan kumparan primer, ini ada pakai hambatan primer 0,2 ohm dan hambatan sekundernya 0,1 ohm, hitung daya listrik yang hilang dalam kumparan. Berarti daya yang hilang akibat hambatan pada kumparan. Baik, data sudah diberikan. Bagaimana menentukan nilainya? Kita pergunakan efisiensi 75%. Ya. Maka arus sekunder kita inginkan karena arus primer sudah diberitahu. 110 IS sama dengan 0,75 kali 2 kali 220, 330. Maka arus sekunder yaitu 3 ampere. Arus sekunder 3 ampere, arus primer 2 ampere. Ya. Hambatan pada kumparan primer 0,2, hambatan pada kumparan sekunder 0,1. Maka daya hilangnya adalah, kita masukkan nilainya, yaitu arus primer 2 kuadrat, hambatan primer 0,2. Arus sekunder 3 kuadrat, hambatan sekunder 0,1. Sehingga 0,8 ditambah 0,9, hasilnya 1,7 watt. Jadi akibat kumparan itu sendiri, maka terjadi daya hilang di dalam trafo. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Ya, kiranya kita dapat bertemu pada topik selanjutnya. Salam sehat untuk kamu semua.